Chapter 1591, Continue Surprises. Tanpa mempertimbangkan faktor lain, Jiang Chen hanya yakin bahwa kesadarannya lebih unggul, dan keuntungan luar biasa pada saat itu. Lawannya lebih dari pertandingan dalam hal kecepatan, potensi bela diri, dan kemampuan tempur. Pertarungan berubah menjadi sangat panas. Jiang Chen menyadari melalui kesadarannya bahwa lawannya tidak terlalu tertarik untuk bertarung lagi setelah gerakan berulang yang gagal. Bahkan, dia tampak ingin mundur. Tidak mungkin, butuh banyak upaya untuk mendapatkannya di sini. Jika dia lolos, bukankah semua petunjuk itu hanya jalan buntu? Ini memaksa Jiang Chen untuk memimpin pertarungan ke tempat bubuk angin dan awan yang jiwa tersebar. Pria berjubah hitam itu menemukan ketenangannya perlahan berubah menjadi tidak sabar. Dia tidak berharap lawannya masih berdiri. Kartu-kartunya sebagian besar dihabiskan. Apakah lawannya benar-benar hanya kandidat dari Winterdraw? Kebencian dan keraguan memenuhi hatinya. Bam! Dampak tinju terhadap tinju mengirim kedua pejuang tersandung ke belakang. Bentrokan langsung semacam itu membebani mereka dengan adil. Tubuh temperamen Jiang Chen dan teknik kepemilikan musuhnya cukup melelahkan. Lagi, Tuan Muda Velurium menerkam ke arah lawannya sekali lagi. Lawannya menangkis serangan dengan flip kapak raksasa. Tunggu, gelombang dari orang asing itu mengisyaratkan untuk menghentikan pertarungan. Jiang Chen tetap tenang, melirik lawannya dengan ganas. Dia ingin melihat trik lain apa yang dimiliki pria berjubah itu. The Soulless Powder hampir memberikan efek penuh. Kamu cukup terampil. Kamu bukan salah satu kandidat dari Winterdraw, kan? Pria berjubah hitam itu belum pulih, tetapi nadanya sekarang jauh lebih tidak sombong daripada di awal. Pertempuran itu memaksanya menelan kesombongan dan menghadapi kenyataan. Jiang Chen mencibir, aku punya medali dan nomor untuk membuktikannya. Aku dari Winterdraw terus-menerus. Tapi, aku yakin kamu tidak. Petik 2. Jika kamu tidak tahu siapa aku, mengapa tidak menyebutnya undian? Pria berjubah itu menjawab dengan dingin. Kita berdua tidak bisa mengalahkan yang lain. Ini bukan arena, tidak ada yang namanya seri. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Oh, suara pria itu menjadi gelap. Apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Kamu ingin menyelesaikan ini dengan tegas. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Petik 2. Apa? Bukan kamu yang takut. Jiang Chen mencibir. Kenapa lagi kamu berhenti? Mengapa kamu berpikir untuk mundur? Kamu tidak ingin Fletchflower Golden Saber lagi. Petik 2. Pria berjubah hampir batuk darah. Dia adalah keturunan bangga dari 8 rumah. Setiap penduduk Winterdraw kurang dari semut baginya. Dia tidak bisa mendapatkan keuntungan meskipun telah berkelahi dengan apa yang disebut semut begitu lama. Kurangnya keberhasilan menyebabkan perasaan tidak nyaman. Lagi pula, ada batas waktu untuk kompetisi. Dia tidak bisa membuang banyak waktu dalam pertarungan dengan peluang kemenangan yang minimal. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia hanyalah salah satu dari elit dari Winterdraw dan hanya bernilai 5 poin. Jika 5 poin di luar genggamannya, tidak ada gunanya bertahan. Bahkan, itu benar-benar bodoh. Semuanya ada 60 kandidat elit. Mengapa menghabiskan waktu bercanda dengan yang tangguh ini? Kontes kecil antara 8 rumah itu tampak sangat biasa di permukaan, tetapi sebenarnya itu adalah selubung intrik. Tidak ada yang mau, atau sanggup kehilangan karena taruhannya tinggi. Golden Sable Fletchflower sangat berharga, tetapi apa yang didapat dari keuntungan dari memenangkan kompetisi jauh melebihi itu. Pria berjubah melotot ke arah Jiang Chen, seolah-olah dia ingin membakar pemuda dengan tampilan sendirian. Kamu beruntung kali ini, aku memiliki hal-hal lain untuk diperhatikan. Dia akhirnya menahan rasa frustrasinya. Setelah memberikan one-liner kunci, ia memutuskan untuk menggunakan kecepatannya untuk melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu masih bisa pergi? Jiang Chen tersenyum dengan mudah. Tampilan pria berjubah itu menjadi suram. Apakah kamu pikir kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk mengalahkan aku? Jangan naif. Tidak mungkin bagi kami untuk mengakhiri pertarungan kami bahkan dengan 2 minggu duel lagi. Petik 2. Aku tidak akan begitu tergesa-gesa. Nada bicara Jiang Chen dipenuhi dengan humor yang menghitam. Menurut perhitungannya, bubuk jiwa akan menendang di sekarang. Terus bermimpi. Pria berjubah hitam itu cukup tabah untuk mengabaikan amarahnya yang mendidih. Lebih baik menghindari konflik dengan musuh yang begitu tajam. Tiba-tiba, wajahnya berubah warna saat dia mendeteksi sesuatu yang menyimpang.
Penjelajahan sederhana dari samudera Qi-nya menceburkan suasana hatinya jauh ke dalam jurang. Setelah istirahat singkat, Qi-nya telah disegel oleh kekuatan yang tidak diketahui. Rasa dingin yang mengkhawatirkan mengalir di tulang belakang pria itu, menyebar ke anggota tubuhnya. Sekilas dari pandangan periferalnya melihat senyum mengejek tergantung di wajah lawannya. Sebuah firasat buruk mengirim keringat dingin ke punggungnya. Kirimkan nasibmu, aku tidak peduli siapa kamu. Aku memberi kamu dua pilihan, kamu melepas jubah sendiri, atau aku melakukannya untuk kamu. Suara Jiang Chen memegang gravitasi yang disediakan untuk penghakiman. Kamu bajingan licik. Orang asing itu dengan jelas memperhatikan ikatan dan bahaya yang dia hadapi. Dia melemparkan benda asing ke udara, membuat cahaya aneh melambung dan menyebar ke langit. Jiang Chen tidak cukup cepat untuk menghentikannya melakukannya. Apa? Memanggil temanmu? Dia terkekeh. Kamu terlalu naif. Dia melangkah maju dengan langkah besar, mengangkat orang asing itu dengan tangannya yang T3L4 nanogram. Suara mendesing. Jubah itu terkoyak dalam satu gerakan. Cairan, mengungkapkan seorang pria muda dengan fitur yang agak menyeramkan. Dia tampak beberapa tahun lebih muda dari Jiang Chen. Jiang Chen menarik napas tajam. Seperti yang kupikirkan, dia mengenali pemuda ini di antara para tamu terhormat yang diundang oleh Kepulauan Permajaan. Mereka yang disebut tamu terhormat, telah membawa sekelompok jenius muda bersama mereka. Pemuda khusus ini berada di antara barisan mereka. Kamu mengenali aku. Orang asing yang tidak berpakaian itu memucat. Aku tidak dan aku tidak melihat banyak kebutuhan untuk itu. Kamu adalah musuh aku dan kamu ingin membunuh aku. Untuk itu, kamu layak mati. Nada bicara Jiang Chen menjadi pembunuh. Kamu berani membunuhku, pekik orang asing itu. Apakah kamu tahu siapa aku? Membunuhku hanya akan membawa masalah bagi Winterdraw. Hal yang sama berlaku untuk Kepulauan Permajaan. Petik 2, begitukah? Jiang Chen tertawa terbahak-bahak. Kamu hanya meyakinkan aku tentang kebenaran tindakan aku. Winterdraw adalah tempat para tahanan diasingkan. Apakah kamu pikir kami tahanan peduli untuk membawa masalah di sini? Tidak seperti itu akan mempengaruhi kebebasan kita, kan? Petik 2. Hati orang asing itu membeku. Huff. Apakah kamu pikir kamu akan dapat menjaga diri di tengah-tengah bencana? Tidak ada yang akan dibiarkan hidup di Winterdraw. Bisakah kamu menenangkan kemarahan para bangsawan dari bangsa ilahi? Petik 2. Bangsawan dari negara ilahi. Jiang Chen menduga tamu terhormat menjadi lebih penting. Sangat mungkin mereka berasal dari salah satu dari 10 negara ilahi. Tebakannya ternyata terbukti benar. Kamu dari 10 negara ilahi. Dia menunda untuk membunuh karena rasa penasarannya telah terangsang. Lawannya sudah kehabisan trik. The Soulless Powder berarti bahwa hidupnya benar-benar ada di tangan Jiang Chen. Tidak ada salahnya mengekstraksi beberapa informasi yang berpotensi bermanfaat. Atau mungkin orang ini masih berpikir dia bisa mengulur waktu sampai rekan senegaranya datang untuk menyelamatkan. Itu benar, pria berjubah hitam itu membusungkan dadanya. Tetap tidak berubah bahwa dia merasa dia berhutang pamor berkat asalnya. Negara ilahi yang mana? Jiang Chen bertanya dengan dingin. Apakah kamu benar-benar perlu tahu? Apakah kamu siap untuk menentang bangsa ilahi? Orang asing itu berpikir bahwa menyebut bangsa ilahi saja sudah cukup untuk mengintimidasi penculiknya. Kurangnya responsif membuatnya frustrasi. Tiba-tiba, telinga Jiang Chen berkedut. Dia merasakan beberapa tanda tangan energi terbang ke arahnya. Dia terguncang oleh wahyu ini. Tidak banyak yang tersisa yang bisa dia peras dari pemuda ini khususnya. Mengangguk sedikit, dia berjalan dengan salib di antara seringai dan seringai. Lapisan es terbentuk di atas telapak tangan kanannya, berkilauan seperti nyala api biru yang dingin. Orang asing itu merasakan tekanan pegunungan Jiang Chen. Kesombongan dan kepura-puraannya mencair. Tunggu sebentar, aku akan memberitahumu. 8 rumah Polylore Divine Nation memiliki 24 jenius di sini. Kata-katanya dipotong pendek oleh jeritan. Sebuah anak panah masuk ke dadanya. Jiang Chen menguatkan dirinya, terpana oleh kemunculan panah yang tiba-tiba. Dia tidak punya waktu untuk bereaksi sampai itu mencapai sasarannya. Proyektil yang mencari kehidupan seperti itu memang menakutkan. Dia memiliki perasaan bahwa lawan yang lebih sulit telah muncul, seseorang yang Jiang Chen tidak tertarik tinggal di sekitar. Dia mengambil cincin penyimpanan pria berjubah itu, lalu melarikan diri dengan kilatan cahaya yang keluar. Pria berjubah itu dari tempat yang sama menonjolnya dengan Polylore Divine Nation.
Cincin penyimpanannya pasti merupakan harta karun berupa barang. Nether Flames saja sudah cukup baginya untuk bertaruh. Kecepatannya tidak terpengaruh oleh pertempuran melelahkan yang baru saja dia alami. Beberapa saat sudah cukup untuk menempatkan medan perang di belakangnya sepenuhnya. Mayat lelaki berjubah tetap di tempatnya, kelopak matanya masih terbuka. Pada saat berikutnya, sosok hantu lainnya mendarat di samping mayat. Yang ini mengenakan jubah putih keabu-abuan. Mata orang asing kedua bahkan lebih tajam. Seolah-olah mereka bisa ilahi semua kebenaran dunia hanya dalam beberapa kedipan. Chapter 1592, The Truth. Orang berjubah lain. Jiang Chen dikejutkan oleh ruang lingkup situasi. Jenius berjubah setelah jenius berjubah, masing-masing lebih kuat dari yang berikutnya. Pendatang baru melampaui pendahulunya dalam ketenangan dan kekuatan. Jiang Chen lebih sadar lagi. Bangsa ilahi Polylore, 8 rumah. Dia melirik orang asing terbaru dengan mata tanpa emosi. Orang asing baru ini memotong sosok aneh. Setiap kali dia bergerak, riak air mengelilinginya. Sulit untuk mengunci dia. Dia mengenakan busur berukir kuno di punggungnya, matanya tajam dan tajam. Seseorang dengan kesadaran yang lemah akan benar-benar hancur dengan sapuan mata yang sederhana. Tidak buruk, kamu agak luar biasa di antara penduduk asli di Winterdraw untuk bisa mengalahkan Sue Feng dengan begitu mudah. Suara orang asing yang baru sama tidak jelasnya dengan orangnya. Jiang Chen tersenyum samar, hatinya setajam cermin dipoles. Sue Feng ya, kenapa kita tidak pergi dengan ini? Letakkan Golden Sable Fletch Flower dan aku akan membiarkan kamu memulai 15 menit lebih awal. Jika kamu luput dari pengejaran aku setelah itu, maka kamu akan lolos dengan hidup kamu. Jika tidak, maka itu adalah hari sial kamu. Bagaimana dengan itu? Orang asing itu terdengar seperti sedang berdiskusi, tetapi itu merupakan penilaian lain. Jiang Chen mencibir pada dirinya sendiri. Para jenius dari Polylore ini benar-benar orang yang bangga. Apakah mereka berpikir bahwa kehidupan orang lain ada di tangan mereka? Dia telah melihat banyak orang seperti itu pada masanya. Ini tidak terlalu mengejutkan. Kamu menginginkan Fletch Flower. Dia tersenyum tipis. Yakin, tunjukkan padaku keahlianmu. Dia melirik Sue Feng. Namun, suaranya datar, aku harap kamu siap mengikuti jejaknya. Kebodohan melintas di mata orang asing itu. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Dia menggelengkan kepalanya dengan mudah. Aku kira Sue Feng bisa disebut jenius, tetapi aku pada tingkat yang sama sekali berbeda. Pikirkan lagi jika kamu berpikir kamu dapat melakukan trik yang sama 2 kali dengan bubuk itu. Jiang Chen melihat ada gunanya berdebat. Dia memiliki banyak metode lagi. Serbuk tanpa jiwa adalah salah satu yang paling sepele. Pendatang baru itu memang lebih unggul dari Sue Feng, tetapi tidak terlalu luar biasa. Panahannya telah membunuh Sue Feng sebelum yang terakhir bisa mengatakan lebih banyak, tetapi Jiang Chen adalah penguasa haluan di kanannya sendiri. Pengalamannya yang bertingkat dengan busur Yuyu, Sun Piercer, dan sekarang busur naga suci membuktikan bahwa ia memiliki banyak metode di departemen itu. The Holy Dragon Bow adalah harta peninggalan dari Sekte Primosang. Bahkan sekarang, dia hanya dapat mengakses sebagian kecil dari kekuatan penuhnya. Dengan demikian, ia tidak takut pada lawannya di arena pertempuran jarak jauh. Jenius Polylore Divine Nation, Jiang Chen menyeringai. Tidakkah menurutmu bodoh datang ke Winterdraw untuk membuang nyawamu? Aku pikir kamu harus tinggal di rumah hari ini. Petik 2. Murid-murid asing yang baru itu dikontrak dengan keras. Niat pembunuhannya berkobar, lalu menghilang. Kamu optimis? Dia menatap dingin ke arah Jiang Chen. Jika aku benar, kurang dari setengah dari kamu ribuan orang yang masih ada yang mencoba-coba. Aku ingin tahu apakah ada yang masih hidup setelah 15 hari sudah habis. Petik 2. Jiang Chen melirik ke arah mayat Sue Feng. Dan dia, apakah kamu membunuhnya? Orang asing itu tersenyum samar. Jangan lupa, aku tahu. Kamu Winterdraw Dupes adalah mangsa. Mangsa, apakah kamu mengerti? Mangsa, Jiang Chen mengerutkan kening. Betul, kamu ditakdirkan untuk menjadi mangsa sejak awal pilihan kamu. Kami adalah anak-anak yang bangga dari bangsa ilahi Polylore. Kamu hanya sekelompok tahanan kain perca dan ditakdirkan tidak lebih baik dari domba untuk disembelih. 1000 orang dan lebih banyak lagi hanyalah mainan bagi kita para jenius sejati dalam perburuan hebat ini. Hah? Apakah kepala sipir Winterdraw membuatmu semacam janji? Apakah kamu pikir kesempatan telah datang?
Apakah kamu pikir masalahnya sudah selesai? Nada suaranya penuh dengan ejekan. Jiang Chen menarik napas tajam. Kata-kata orang asing itu menimbulkan gelombang besar di hatinya. Peristiwa-peristiwa seputar seleksi memaksa dia pada kesimpulan yang menyakitkan, orang asing itu kemungkinan besar mengatakan yang sebenarnya. Apa yang disebut sebagai seleksi dan peluang telah menjadi tipuan sejak awal. Orang asing baru itu diam-diam senang mendengar keheningan Jiang Chen. Kecewa, marah. Tetapi, apa gunanya emosi itu bagi kamu? Tahanan akan menjadi tahanan, dan menyedihkan sama menyedihkannya. Di sini, di Myriad Abyss, dunia bela diri Dao adalah tempat yang kejam. Kelahiran kamu menentukan nasib kamu. Kamu memiliki beberapa keterampilan, tentu saja lebih baik daripada sebagian besar atau semua tahanan lainnya. Tapi itu hidup bagimu. Ingat, kamu tidak mungkin mengatasi nasib. Tidak peduli bagaimana kamu berjuang, itu tidak akan melakukan apapun. Petik 2. Takdir. Jiang Chen tertawa karena marah besar. Ya, Polylore Divine Nation adalah salah satu faksi terkuat di Pulau Myriad Abyss. 8 rumah bangsa ilahi itu kemungkinan cukup menonjol dalam terang itu. Tapi lalu bagaimana? Nada dan perilaku pendatang baru ini mengingatkannya pada Hao Xiaohu di Eternal Divine Nation. Secara khusus, dia merasa bahwa musuh yang belum dia lihat, Xiahou Zong, kemungkinan orang yang sama. Meskipun tidak pernah bertemu dengannya, Jiang Chen benar-benar yakin bahwa dia tidak mungkin jauh berbeda. Merendahkan, egois, dan sepenuhnya sia-sia tentang peran mereka yang dirasakan di dunia, seseorang yang bisa mengendalikan kehidupan orang lain dari atas. Jiang Chen sangat jijik dengan sikap seperti ini. Pada saat yang sama, ia merasa sangat malu telah tertipu oleh seleksi. Mungkin penguasa kota Xin, Xie Wuxiang, telah tertipu juga. Yang lemah benar-benar bidak yang dipermainkan oleh yang kuat. Kadang-kadang, hidup mereka tidak lebih baik dari benda mati bagi orang-orang kaya dan berkuasa ini, hanya digunakan untuk keuntungan atau kesenangan. Kemarahan dan kemarahan muncul dari hatinya, berubah menjadi api unggun besar. Jiang Chen tiba-tiba merasakan kebencian yang tak terlukiskan untuk semua ini. Niat membunuh muncul dari matanya. Haha, bukankah kamu marah? Geram, jangan sembunyikan itu. Ini adalah reaksi yang harus kamu lakukan. Orang asing itu sepertinya suka bermain dengan makanannya. Kemarahan Jiang Chen membangkitkan kegembiraannya. Dia memiliki waktu dalam hidupnya. Siapa namamu? Akhirnya kemarahannya terkendali, Jiang Chen melantunkan suara rendah. Apakah kamu harus tahu? Kamu akan mati. Apakah kamu berencana membalas dendam pada aku di alam baka? Orang asing itu mencemooh. Identifikasi dirimu. Aku tidak membunuh orang bodoh tanpa nama. Jiang Chen menyatakan dengan dingin. Hahaha, kamu benar-benar pembual. Orang asing itu tertawa gegabah, matanya penuh cemoohan. Jiang Chen mengabaikan kesombongan lawannya. Aku ingin mengucapkan terima kasih sebelum kamu mati, dia mengangguk dengan kayu. Aku menghargai mengetahui kebenaran. Sangat bagus. Peran aku telah berubah, di sini dan sekarang. Petik 2. Oh. Orang asing itu menjawab dengan setengah menyeringai. Aku bukan lagi buruan, tapi pemburu. Ada 24 dari kamu jenius dari Polylore. Sue Feng adalah yang pertama. Kamu yang kedua, akan ada yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Jiang Chen benar-benar tidak memedulikan saat dia menggambarkan ini. Pendatang baru memandangnya seolah dia bodoh. Sudut mulutnya bergerak-gerak. Semut hanya bodoh ketika tidak mengerti kelemahannya, ejeknya. Gangguan yang cukup, nak. Dia melontarkan auranya saat mengatakan ini, memproyeksikan udara super dingin lebih dingin daripada gletser. Seolah-olah ruang itu dibekukan. Pada saat yang sama, busur berukir kuno di punggungnya membuatnya menjadi jarinya. Yang paling memprihatinkan, wajah termenung di balik jubah itu meletus dengan cahaya mistis. Mata ketiga energi telah dibuka berkat seni ilahi. Bola ekstra itu lebih tajam daripada mata biasa. Itu memancarkan aura samar kedengkian. Sinar kesuraman melesat ke arah Jiang Chen, flu akan menyerang kesadarannya di udara. Jiang Chen mencibir, kamu ingin mengejutkanku dengan sedikit kesadaran seperti itu. Dia membuka kesadarannya sendiri secara maksimal, Evil Golden Eye-nya meledakkan 2 sinar cahaya yang berlapis emas dari kedua soketnya. Mereka terbang ke musuhnya seperti panah kembar. Di bawah penguatan kesadaran kuat Jiang Chen, mata jahat emas hampir tidak terkalahkan. Sinar emas menghancurkan cahaya menakutkan,
lalu melanjutkan menuju target yang dimaksudkan dengan hampir tidak ada kehilangan momentum. Orang asing itu menggumamkan, yang lembut, jelas sedikit terkejut. Mata ketiganya tertutup, lalu dibuka sekali lagi. Lingkaran kemauan yang kuat mengalir keluar dalam gelombang air, menciptakan dinding yang tak terlihat yang menghalangi jalan cahaya kemasan. Meski begitu, tindikan yang kuat dari mata emas jahat menusuk otak orang asing itu dengan rasa sakit. Seolah-olah jarum emas telah menusuk kesadarannya. Orang asing baru itu sangat terguncang. Dia telah meremehkan Jiang Chen sedikit sebelumnya, tapi itu tidak lagi terjadi. Bagaimana dia bisa memiliki kesadaran yang kuat dan keterampilan mata yang mengerikan? Dia menyembunyikan kekuatannya selama bertarung dengan Sue Feng. Dia bisa mengalahkan Sue Feng menggunakan ini sendirian. Laki-laki berjubah abu-abu itu tidak memiliki tanda bahwa dirinya sudah puas. Dia telah menderita kerugian besar dalam duel mata. Sepercik bahaya tentang situasi menghantamnya. Mengingat kehilangan Sue Feng membuatnya sangat waspada. Chapter 1593, Facing Off with Archery Skills. Orang asing kedua peringkatnya lebih tinggi daripada Sue Feng di antara 24 jenius dari 8 rumah. Sue Feng telah ke-7 atau ke-8, meskipun orang-orang di 10 sering menilai diri mereka mampu bersaing dengan 5 besar. Pada kenyataannya, mereka yang kuat di antara 5 besar dengan mudah kepala dan bahu di atasnya. Orang asing baru dalam jubah abu-abu bernama Xuan Rui. Dia kelima di antara 24 jenius. Dia telah mendapatkan pangkatnya melalui persaingan yang ketat berulang-ulang, dan dengan demikian jumlahnya menahan air. Namun, dia tidak lebih baik dari itu. Semua yang peringkatnya lebih tinggi darinya juga pantas mendapat peringkat mereka. Sebagai jenius peringkat kelima di antara semua jenius muda dari 8 rumah Polilore, bakatnya jelas luar biasa pada generasinya. Bahkan, dia adalah krim tanaman di seluruh pulau Myriad Abyss. Mungkin hanya ada 200 yang bisa bersaing dengannya di level yang sama. Oleh karena itu, Xuan Rui memiliki lebih dari cukup kepercayaan untuk mendasarkan harga dirinya. Dia hanya tidak menduga tulang sekuat itu di antara gerombolan mangsa Winterdraw. Sebagai salah satu jenius terbaik Polilore, ia memiliki banyak pengalaman. Dia menderita kerugian kecil di arena seni mata, tetapi moralnya malah terpacu. Dia membuang kepura-puraan dan kesombongan, sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk pertarungan. Seorang jenius pada level Xuan Rui cukup menakutkan ketika dia menjadi serius. Aku tidak berharap kamu memiliki keterampilan mata yang halus juga. Kejutan yang mengejutkan, Xuan Rui terbahak-bahak. My Wind Vision hanya mencapai kesempurnaan, jadi itu hanya hidangan pembuka. Jangan terlalu cepat bersemangat. Petik 2. Jiang Chen tersenyum dingin. Apakah semua orang dari Polilore suka berlari seperti kamu? Xuan Rui memiringkan kepalanya. Komentar pedas itu menusuk harga dirinya dengan cara yang menyakitkan. Sejak pertama kali memasuki dunia, dia tidak pernah menemui lawan jenius yang telah mempermalukan dan menertawakannya. Para jenius Polilore tidak berani begitu tumpul dalam olok-olok pra-pertarungan mereka. Tetap penuh dengan dirimu sendiri, nak. Ini akan menjadi kesempatan terakhir dalam hidupmu. Saat dia mengatakan ini, Xuan Rui mengambil busur yang diukir dari punggungnya. Seluruh tubuhnya tegang seperti tali busur hidup, mempersiapkan dirinya untuk pertempuran. Seorang Master Archer mewujudkan kesempurnaan dalam segala hal, baik itu sikap tenang, postur, atau peluang. Untuk cita-cita tertinggi penembak jitu, setiap panah idealnya menghasilkan satu pembunuhan. Jiang Chen menanggapi dengan cara yang sama dengan menghasilkan bau naga suci dengan satu gerakan cair. Apakah kamu pikir aku takut padamu ketika datang ke memanah? Xuan Rui agak terkejut dengan manuver itu. Selama pertarungan Sue Feng, pria ini telah menggunakan setiap jenis metode yang telah dipilih Sue Feng. Tampaknya hal yang sama terjadi padanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Selain itu, dia masih tidak bisa mengunci lawannya setelah sekian lama. Di memanah, sangat penting untuk mengunci lawan satu selama tahap awal pertarungan. Namun, Xuan Rui belum menemukan celah meskipun menghabiskan cukup banyak waktu untuk melakukannya. Tidak heran lawannya begitu yakin tentang keahlian menembaknya. Kegagalan satu orang adalah bukti keterampilan yang lain. Kewaspadaan memenuhi hatinya. Xuan Rui menyadari bahwa lawannya benar-benar cukup mampu, dan juga dilengkapi dengan baik. Busur di tangan yang lain memancarkan aura yang sangat kuno, yang jelas menyaingi atau bahkan melebihi senjata pahatan di tangannya sendiri. Dia sangat ingin tahu tentang identitas Jiang Chen sekarang.
Tidak masuk akal bagi Winterdraw untuk memiliki seorang jenius sepertimu. Dari mana asalmu? Bagaimana kamu bisa dibuang ke pulau ini? Petik 2. Tanpa ragu, celah muncul di hati daunnya. Jiang Chen mencibir pada dirinya sendiri. Keahliannya memberitahu dia tentang rasa tidak aman Xuan Rui. Jika jenius muda dari Polilore berhasil menargetkannya dengan sukses, tidak akan ada alasan apapun untuk repot-repot berbicara lagi. Satu panah saja untuk memanen kehidupan akan mencukupi. Hanya ada satu alasan mengapa Xuan Rui menunda, dia tidak memiliki keuntungan yang dia inginkan. Tentu saja, Jiang Chen segera menyiapkan pengawalnya ketika lawannya menarik busurnya. Dia melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk menghindari kehilangan keunggulan. Ada sedikit jalan buntu, tidak ada pemuda yang bisa menemukan kesempatan untuk menyerang yang lain. Xuan Rui menghela nafas pada dirinya sendiri. Lawan dari Winterdraw ini lebih sulit daripada yang bisa dia bayangkan. Jika dia menerima tanggapan, dia bisa terus menganalisis lebih lanjut pola pikir lawannya untuk menemukan kelemahan. Tetapi lawannya sangat disiplin dan tenang. Seperti landak meringkuk, tidak ada kuartal. Kedua pemuda itu tetap tenang. Mereka berdiri diam, saling melotot melintasi ruang. Pada saat yang genting ini, siapapun yang bergerak lebih dulu bisa kehilangan inisiatif. Setelah beberapa lama, suara dingin Xuan Rui menggema sekali lagi. Aku akui aku meremehkanmu, nak. Tetapi jika kamu akan berdiri di sekitar seperti ini, kamu pasti akan mati dulu. Petik 2. Mengapa kamu mengatakan itu? Jiang Chen tersenyum tipis. Mudah. Mitra aku akan datang ke sini setelah mereka menghabisi mangsa lainnya. Kamu akan terjebak dalam pengepungan. Kamu bernilai 5 poin untuk mereka, hadiah berharga yang layak diperebutkan. Selama setidaknya satu orang lagi muncul, panah aku akan mengirim kamu ke kubur. Xuan Rui mulai melakukan serangan psikologis. Jiang Chen langsung melihat tipu muslihat. Mitra, dia menggelengkan kepalanya dengan mencemooh. Aku ingin tahu siapa yang membunuh Sue Feng. Jika kontestan Winterdraw adalah mangsa kamu, bukankah para pemburu juga saling berburu? Jangan bicara seperti kamu bertempur dengan mereka semua. Mungkin mereka akan membunuhmu lebih dulu. Diberi kesempatan emas ini. Petik 2. Dia tidak mengada-ada. Persaingan antara rumah bangsawan sangat sengit dan brutal. Itu cukup normal untuk ada banyak kematian. Di mata batang atas ini, Jiang Chen dan teman-temannya hanyalah makanan ternak. Para jenius di sisi lain, adalah saingan pahit, seumur hidup. Dengan demikian, kata-katanya berdering dengan benar. Jawabannya langsung berlaku. Xuan Rui terguncang. Seperti yang dikatakan musuhnya, saingan yang datang mungkin akan mengutamakan dia daripada si jenius Winterdraw. Ini tidak akan terjadi jika seseorang dari klannya sendiri datang, tetapi hanya 3 yang datang dari setiap rumah. Apa jaminan di sana bahwa pengunjung pertama berasal dari House Xuan? Penyesalan melintas di hati Xuan Rui. Dia bisa menghindari konflik ini sama sekali, tetapi Golden Sable Fletcher Flower dan hadiah 5 poin terlalu menarik. Sekarang, dia terjebak di rawa tanpa cara mudah untuk pergi. Apakah lebih baik tinggal, atau pergi? Membuang waktu untuk tidak melakukan apapun adalah pilihan terburuk. Apakah atau tidak nyawanya terancam, dia tidak di luar sana mendapatkan poin selama penundaan ini. Ini sangat tidak menguntungkan untuk skor akhirnya. Xuan Rui harus memperingatkan dirinya berulang kali untuk tetap tenang. Jika tidak, kemungkinan dia akan dibunuh oleh panah lawannya. Dia tidak mencurigai kebenaran dari kemungkinan ini karena lawannya memiliki lebih dari cukup kemampuan untuk membunuhnya. Kesadaran kuat Jiang Chen dan Boulder Heart mengungkapkan manfaatnya sekarang. Hati daunnya benar-benar tidak tergerak oleh keadaan. Dia memiliki metode untuk menerobos kemandekan ini, tetapi tidak ada alasan untuk menggunakannya. Dia ingin mengurangi kesabaran lawannya melalui jalan buntu, lalu melakukan serangan fatal menggunakan busurnya. Tujuannya adalah perbaikan diri. Dalam konfrontasi seperti ini, membuat musuhnya mengungkapkan kelemahan terlebih dahulu benar-benar akan menghasilkan serangan pembunuhan. Memahami waktu terbaik adalah hal yang sangat berharga untuk dipraktikkan. Detik berlalu beberapa menit, waktu berlalu. Tatanan ruang sepertinya membeku. Semua makhluk hidup bermil-mil jauhnya melarikan diri pada awal duel. Bahkan makhluk dan binatang buas yang lewat pun menghindari bidang tanah ini. Ada keheningan di tempat kejadian. Jiang Chen menurunkan matanya, seolah sedang bermeditasi. Hanya busur naga sucinya yang terangkat. Dia tak bergerak seperti patung, penuh postur membunuh. Dia menunggu waktu yang tepat untuk menyerang.
Hati daunnya tidak pernah hilang bagi siapapun. Xuan Rui sendiri sangat kuat, tetapi terguncang oleh harapannya yang menyimpang. Sulit baginya untuk menerima transisi dari perburuan yang mudah menjadi kebuntuan yang sulit. Seiring berjalannya waktu, ia merasa semakin sulit untuk menekan dorongan hatinya. Bukankah dia seharusnya pemburu? Kenapa dia tidak melakukan langkah pertama? Apakah dia kehilangan keberanian hanya karena mangsanya menjadi ancaman nyata? Apakah dia seorang pengecut? Xuan Rui merasakan tatapan tak terlihat dan mengejek dari semua lawannya di dalam 8 rumah. Mereka menunggu untuk menertawakannya. Hal-hal tidak bisa dibiarkan seperti ini. Jika orang lain datang, fakta bahwa dia telah ditahan oleh mangsa tidak penting akan keluar terlepas dari apakah pendatang baru itu bermusuhan. Dia akan menjadi sasaran lelucon teman-temannya. Chapter 1594, Breaking Through Meet Great Emperor. Sebagai Xuan Rui sangat memikirkan dirinya sendiri, diolok-olok adalah sesuatu yang benar-benar dibenci. Karena itu, ia tidak bisa lagi mengendalikan dorongan hatinya. Niat membara naik, dia bertekad melakukan ofensif. Keterampilan memanahnya akan lebih dari cukup untuk mengambil inisiatif, pada titik mana ia akan menembak lawannya mati. Xuan Rui meraung, bertindak atas kesimpulannya. Seluruh tubuhnya beriak dengan energi, mengganggu udara di sekitarnya. Mata ketiganya terbuka sekali lagi. Ketika dia melihat pemandangan itu, Jiang Chen tahu bahwa lawannya tidak bisa lagi duduk diam. Dia mengambil risiko. Fantastis. Dia belum memulai pertarungan karena dia ingin bersaing dengan hati dao lawannya. Ketidaksabaran dan minat Xuan Rui dalam pertempuran membuatnya senang, sekarang adalah kesempatannya untuk membunuh lawannya dalam sekali jalan. Jiang Chen dan bau naga sucinya mulai mengisi daya juga. Dia mengumpulkan kekuatan dari garis keturunan naganya yang sebenarnya. Karena darah naga di nadinya, dia bisa memanfaatkan ki yang drakonik. Melalui eksperimen berulang, dia menemukan bahwa itu cukup kompatibel dengan Holy Dragon Bow. Menggunakan ki sebagai bahan bakar menyebabkan busur menjadi lebih kuat dan efisien. Pada saat berikutnya Xuan Rui bergerak. Hampir secara bersamaan, Jiang Chen bergerak juga, mencerminkan lawannya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya dari Lotus of Fire and Ice Bewitching-nya mencambuk ke depan, berubah menjadi gambar dirinya dalam sekejap mata. Tubuh aslinya menghilang ke ruang angkasa. Lotus adalah tanaman yang sangat menyihir, mahir dalam semua jenis ilusi dan penyamaran. Jiang Chen telah menemukan karakteristik ini kembali ketika dia masih di dunia bijak. Sekarang dia adalah Kaisar Agung, pabrik itu memiliki semua jenis atribut yang tidak dimilikinya sebelumnya. Saat ini, lebih dari 1000 tanaman merambat adalah gambar Jiang Chen, pasukan ilusi memenuhi langit. Xuan Rui menyaksikan pemandangan itu dengan kejutan ternganga. Dia mengalami keputusasaan Sue Feng. Lawannya terlalu kuat. Bagaimana mungkin seseorang yang menakutkan seperti ini dari Winterdraw? Bagaimana dia bisa disebut mangsa oleh imajinasi? Mata ketiganya didorong hingga batasnya. Gelombang psikis memancar keluar dalam upaya untuk mendeteksi dan mengunci tubuh asli Jiang Chen. Mendengar ini, Jiang Chen melangkah di samping sisi Xuan Rui. Ketahui tempatmu. Auman naga memancar dari mulutnya, Jiang Chen memanggil ki drakonik sebanyak yang dia bisa kerahkan. Dia menarik busurnya ke undian sepenuhnya, menembakkan panah yang melonjak dengan taring dan cakar seperti naga sejati. Rudal itu ada di hadapan musuhnya hanya dalam beberapa saat. Busur naga suci Jiang Chen telah membunuh bahkan para ahli Empyrean. Meskipun Xuan Rui memiliki potensi besar dan kemampuan bertarung menyaingi banyak ahli Empyrean, ia tetap merasa tubuhnya membeku di panah yang lawannya telah tembak pada kondisi puncak. Dia secara naluriah ingin menghindarinya, tetapi tidak memiliki kesempatan karena dia tidak siap. Tidak ada waktu. Dengan sisa-sisa intuisi terakhirnya, dia mengangkat busurnya sendiri dan menembakkan panah untuk memenuhi itu. Cukup mudah bagi para ahli memanah untuk menemukan lintasan panah lawan mereka. Setelah itu, intersepsi juga tidak terlalu sulit. Tetapi ada peringatan penting, panah harus melakukan perjalanan dengan cara yang dapat diprediksi. Jika itu tidak lagi benar karena jalur aneh, maka hal-hal sulit untuk dikatakan. Panah Holy Dragon Bow mengikuti lintasan yang tidak biasa. Sama seperti panah Xuan Rui hendak berbenturan dengan Jiang Chen, panah lainnya meluncur melewati. Tidak baik, Xuan Rui langsung tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Sayangnya, sudah terlambat. Panah telah menemukan tandanya. Puff! Batangnya terkubur dalam-dalam di telinga kirinya, menusuk kanannya dengan semburan darah merah dan putih.
Tubuh Xuan Rui menggigil, lumpuh di tempatnya. Pada saat berikutnya, matanya melotot seperti ikan mati. Mereka penuh keputusasaan dan ketidakpahaman. Itu adalah ungkapan terakhir yang pernah dibuatnya. Aku tersesat, pikiran yang memudar melintas di benaknya sebelum ia terjatuh ke tanah. Wah, Jiang Chen menarik napas dalam-dalam. Dia merasa pikirannya sendiri agak dihabiskan. Karena dia tidak menggunakan kartu truf yang luar biasa dalam pertarungan dengan Xue Feng, dia menyelesaikan pertarungan itu dengan agak lelah. Dia juga tidak menggunakan trik apapun untuk melawan Xuan Rui. Dia menang pada akhirnya, tetapi bukan tanpa pengerahan tenaga yang signifikan. Untungnya itu setidaknya latihan yang bagus. Dia yakin akan mendapat manfaat dari pengalaman itu. Tidak ada nilai untuk keterampilan praktisnya jika ia mengandalkan mengalahkan lawan melalui kartu truf ekstrim saja. Penggunaan boneka-boneka perancu, formasi 9 labirin, dan seterusnya sebaiknya dijaga seminimal mungkin. Sekarang Xuan Rui sudah mati, Jiang Chen melihat tidak ada masalah dalam mengambil cincin penyimpanannya. Di antara efek yang ia ambil adalah slip identifikasi jade. Dia membanting telapak tangan ke mayat, menguranginya menjadi debu dan menghapusnya dari dunia. Dia melakukan hal yang sama untuk Xue Feng setelah menyita slip giok juga. Setelah membuang bukti, Jiang Chen pergi secepat mungkin. Sinyal Xue Feng berarti seseorang akan datang pada akhirnya. Jiang Chen tidak tertarik terlibat sekali lagi dalam kondisinya saat ini. Dia tidak akan mampu menangani lawan kuat lainnya. Kunpeng Meteoric Escape dengan kecepatan penuh, dia menghilang menjadi seberkas cahaya di tempat. Dia tidak berhenti bergerak sampai dia sangat jauh dan telah menemukan sudut terpencil untuk pulih. Perkelahian tadi telah membuatnya lelah melebihi harapannya. Dia perlu mencari tempat untuk beristirahat sedikit. Jiang Chen melihat beberapa situs pertempuran dalam perjalanannya ke sana, dengan beberapa fragmen dan bangkai berserakan di sana-sini. Segera jelas bahwa mereka milik kontestan Winter Draw. Dia tidak merasakan apa-apa untuk mereka, tapi dia sedikit tidak senang dengan kematian mereka. Bagaimanapun, mereka adalah kawan-kawan dalam arti tertentu. Mereka datang ke Blacklight Mountains bersama, dan menjadi korban konspirasi yang sama bersama. Dia merasakan sedikit simpati karena ini. Selain itu, ini semakin membuktikan bahwa Xuan Rui tidak berbohong. Dia dan penduduk asli Winter Draw lainnya hanya ada di sini sebagai mangsa bagi 8 rumah. Pulau Winter Draw, Kepulauan Peremajaan, ada kemarahan yang tak dapat disebutkan namanya di dalam hatinya. Perilaku tak tahu malu seperti itu hanya untuk menyedot Polilore. Butuh waktu lama untuk kemarahannya mereda. Selama istirahat, ia perlahan-lahan mencerna pengalaman dari 2 pertempuran terakhir ke dalam repertoar megahnya. Betapapun melelahkannya perkelahian itu, semua itu sangat penting dan bermanfaat untuk kemajuannya sendiri. Seringkali, lebih baik dan lebih cepat untuk belajar sambil melakukan. Pelajaran paling penting dalam kehidupan seorang kultivator sebagian besar diajarkan dalam pertempuran. Hanya ada begitu banyak mengurung diri di ruang pribadi yang bisa dilakukan. Pendakian ke penguasaan diisi dengan pegunungan di atas konflik. Petik 2. Tanpa disadari, 3 hari telah berlalu. Selama waktu ini, Jiang Chen menenggelamkan dirinya dalam kondisi meditasi yang mendalam. Rahasia Dao bela diri yang tak terhitung jumlahnya datang kepadanya dalam sebuah toren. Teori telah disempurnakan melalui aplikasi, menjadi inspirasi. Sudah waktunya baginya untuk menerobos sekali lagi. 1 langkah lagi, dan dia akan menjadi Kaisar Agung. Meskipun dia berada di lingkungan yang berbahaya, Jiang Chen tidak ingin menahan diri. Dia membiarkan sensasi yang luar biasa melonjak melalui tubuhnya. Keinginan untuk naik menembus bendungan pengekangannya. Foosh! Kekuatan tanpa batas melonjak melalui setiap ekstremitas. Udara busuk mengalir melalui pori-porinya, diganti dengan energi roh dari surga dan bumi. Midgrid Emperor, Jiang Chen membuka matanya dengan kegembiraan khusus, hanya mengalami terobosan kultivasi. Pada akhirnya, membuat tangan aku kotor banyak membantu, pria muda itu merenung. 8 rumah Polilore Divine Nation, mangsa yang sempurna yang diberikan surga kepada aku. Lebih dari separuh waktu uji coba habis. Aku akan mengabaikan apa yang disebut uji coba mulai sekarang. Aku hanya punya 1 misi sebelum aku, memburu para jenius 8 rumah. Petik 2. Jiang Chen bukan tipe pria yang menyerah pada nasib. Kebenaran khususnya membuatnya marah. Yang terpenting, dia ingin melakukan serangan balik terhadap para jenius ini dari Polilore. Tapi aku tidak bisa memburu mereka semua.
Jika tidak, senior 8 rumah akan menjadi gila. Tujuan utama aku bukan untuk memusuhi Polylore, juga bukan untuk membunuh para jenius ini. Aku harus keluar dari sini. Petik 2. Alasannya mengingatkannya bahwa perburuan baik-baik saja, tetapi hanya pada tingkat yang masuk akal. Jika dia melewati garis itu dan membangunkan semua 8 ahli rumah yang menyertainya, itu akan sangat buruk untuk rencananya di masa depan di sini. Pikiran itu membuatnya tenang. Aku harus memikirkan sebuah ide. Aku perlu memanfaatkan kehadiran Polylore di sini untuk meninggalkan Winterdraw. Petik 2. Otaknya dipenuhi dengan desain dan skema. Tiba-tiba, sebuah wahyu datang kepadanya. Gagasan berani masuk ke kepalanya seperti petir. Menyamarkan, baik Xuan Rui dan Sue Feng sudah mati. Karena itu, identitas mereka secara teknis dibebaskan. Jika dia bisa berpura-pura menjadi mereka dan menemukan jalan keluar melalui tipuan, apakah dia bisa pergi saat itu? Minat Jiang Chen langsung terguncang. Ini adalah peluang emas. Taruhannya tinggi, tapi itu pasti patut dicoba. Chapter 1595, Encountering More Trouble. Meskipun Jiang Chen benar-benar jijik dan dicerca oleh 8 rumah bangsawan Polylore Divination, dan benar-benar membenci kepulauan peremajaan karena telah menipunya, dia diam-diam agak senang setelah memikirkan semuanya. Ini adalah kesempatan besarnya, yang terbaik yang dia miliki sejauh ini setelah datang ke Winterdraw. Tanpa itu, surga tahu berapa lama dia harus menunggu. Siapa yang harus aku pura-pura menjadi? Jiang Chen tenggelam dalam pikiran. Tidak sulit baginya untuk berpura-pura menjadi Sue Feng. Dia sepenuhnya menyerap sumber pemuda dari Nether Flames. Tidak sulit untuk meniru kepemilikan roh jahat atau lengan pedang raksasa. Hal yang sama berlaku untuk Xuan Rui. Dia adalah yang paling terlatih dengan keterampilan mata dan memanah, dan begitu pula Jiang Chen. Selain itu, Jiang Chen akrab dengan aura dan perilaku Xuan Rui setelah melawannya. Tetapi siapa yang harus dia pilih? Dia mengambil keputusan dengan cukup cepat. Xuan Rui adalah pilihan yang lebih cocok. Dibandingkan dengan Sue Feng, dia lebih kejam dan seram. Itu menandai dia sebagai seseorang yang kemungkinan biasanya antisosial. Itu membuatnya berpura-pura menjadi dia lebih mudah. Orang yang tidak punya teman cenderung tidak ditanya tentang apapun secara praktis. Tampilan dan gambar cukup mudah untuk disalin. Sedangkan untuk sikap dinginnya, mempertahankan aura keheningan dan ketidakterbatasan sudah cukup. Jiang Chen dengan cepat mengubah dirinya menjadi Xuan Rui kedua. Tapi ada satu masalah penting, dia butuh jubah abu-abu. Dia benar-benar lupa tentang detail itu ketika dia membunuh pemuda itu. Aku perlu memakai jubah, Jiang Chen memiliki semua yang lain milik Xuan Rui, serta semua barang rampasan yang dibawa oleh Xuan Rui dan Sue Feng. Dia selesai dengan tes Polylore. Jika dia bisa memburu jenius lain, dia akan memiliki cukup untuk ditampilkan untuk seseorang dengan status Xuan Rui. Iblis ada dalam rincian. Jiang Chen tidak bisa mengambil risiko mengabaikan mereka, karena tipuannya akan cacat tanpa. Meskipun ia tidak memiliki jubah abu-abu dengan gaya yang persis sama, ia memiliki banyak yang serupa. Dia memilih yang acak untuk saat ini. Beberapa penyesuaian kemudian, Jiang Chen menghilang seperti hantu di tempat. Sekarang, dia adalah pemburu, bukan pemburu. Dia bukan berburu para pembudidaya Winterdraw, tetapi para jenius dari 8 rumah. Ini akan menjadi mimpi buruk bagi mereka jika Jiang Chen melakukan pembunuhan besar-besaran. Syukurlah, dia memprioritaskan hal-hal lain terlebih dahulu. Para jenius tanpa disadari memberikan bantuan dari yang terburuk. Daerah untuk persidangan dinyatakan sekitar 16.600 mil di pinggiran Blacklight Mountains. Ini adalah ruang yang agak besar untuk memburu para jenius muda di. Jiang Chen memiliki tujuan khusus dalam perburuannya, hanya mereka yang berjubah abu-abu yang harus dibunuh. Mereka yang di luar kriteria itu dibiarkan sendirian, untuk menghindari membunyikan alarm. Sekarang Jiang Chen telah memindahkan gigi dari memetik herbal roh ke memburu mangsanya, ia menjadi sangat efisien dalam tugas barunya. Dia tidak ikut campur dalam pembunuhan para jenius para kontestan Winterdraw. Hukum rimba memerintah tertinggi di dunia Dao bela diri. Dia tidak punya rencana untuk menjadi semacam penyelamat universal untuk orang asing ini. Dia punya rencana ketat yang harus dia patuhi. Sayangnya, tidak ada pemburu yang dilihatnya mengenakan jubah abu-abu. Kemalangan ini agak menyedihkan. 8 rumah memiliki 24 jenius. Jadi, satu rumah harus memiliki 3 total. Jika aku membunuh Xuan Rui,
House Xuan seharusnya masih memiliki 2 lagi. Mungkin jubah abu-abu itu unik bagi mereka. Petik 2. Setelah beberapa hari observasi, Jiang Chen memperhatikan bahwa para jenius ke-8 rumah mengenakan jubah yang sama. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah warna. Mungkin perbedaan singular mengidentifikasi siapa yang selaras dengan rumah apa. Karena ini, Jiang Chen merasakan rasa urgensi. Dia hanya memiliki 2 mangsa potensial yang tersisa, jika itu masalahnya. Pegunungan Blacklight terbentang luas. Tidak mudah menemukan 2 orang tertentu di sini. Ketika dia menjalankan bisnisnya suatu hari, langkah kakinya melambat. Ada rasa permusuhan yang tidak jelas di depan. Siapa itu? Jiang Chen meniru suara rendah, kejam Xuan Rui. Heh, Xuan Rui. Terdengar suara aneh di dalam hutan. Sesosok jubah coklat muncul di hadapannya. Jenius peringkat tinggi lain. Jiang Chen berdecak saat mengambil aura rekannya. Orang yang menghalangi jalan memiliki yang lebih kuat daripada Xue Feng dan Xuan Rui. Jiang Chen secara naluriah dapat merasakan bahwa Xuan Rui sedikit lebih kuat dari Xue Feng. Namun, pria berjubah coklat di seberang tampak masih lebih kuat. Jantungnya bergeser, lalu tenang. Blacklight Mountains adalah tempat yang cukup luas, Xuan Rui, tapi aku pernah menabrakmu. Pemuda berjubah coklat itu berkata dengan mengejek. Dari suaranya, dia memiliki semacam dendam dengan identitas yang diambil Jiang Chen. Huff, apa yang kamu inginkan? Jiang Chen mendengus. Dia mengalami kesulitan karena dia tidak tahu siapa ini. Dia hanya bisa menyodok kembali dengan jawaban yang tidak penting. Apa yang aku inginkan? Orang asing itu tertawa terbahak-bahak. Kami bertengkar sengit tentang peringkat kami di Polylore untuk waktu yang lama. Kamu sudah membuat aku kesal sejak lama. Menurutmu apa yang aku inginkan? Petik 2. Kamu ingin bertarung. Jiang Chen tersenyum dingin. Menyerahkan rampasanmu dan aku, Kuang, akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Jadi nama keluarga pembudidaya itu adalah Kuang, tetapi Jiang Chen masih tidak tahu sisa namanya. Pria muda yang menyamar mengangkat kepalanya ke langit. Bukan siang hari, gurunya. Ini agak awal bagimu untuk tidur berbicara. Suara pemuda lainnya menjadi gelap. Aku kira kamu berniat untuk menolak sampai akhir yang pahit. Potong perumpamaan. Kamu harus memiliki keterampilan untuk mengambil rampasan aku. Jiang Chen tidak tahu seberapa kuat orang Kuang ini, tetapi dia mungkin sedikit lebih kuat daripada Xuan Rui. Jelas bukan perbedaan yang menentukan. Dalam pertarungan nyata, Xuan Rui secara hipotetis tidak akan dirugikan. Dengan demikian, Jiang Chen tidak tahu dari mana kepercayaan orang lain berasal. Namun, hatinya tenggelam dengan pemeriksaan sepintas dari kesadarannya. Kebenaran sudah keluar, sebenarnya ada 2 orang lagi yang disembunyikan di dekatnya, bukan hanya orang yang muncul. Tanpa kesadarannya yang kuat, mereka tidak mungkin memperhatikan. Sungguh pekerjaan yang tidak menyenangkan. Apakah keduanya juga jenius dari House Kuang? Atau apakah mereka dari yang lain? Jika yang terakhir, maka Xuan Rui jelas gagal bergaul dengan orang lain. Jiang Chen tersenyum dingin. Sekarang dia tahu apa yang sedang dimasak lawannya, dia tidak akan masuk ke perangkap. Aku akan berurusan denganmu setelah kita kembali ke Polylore, Kuang. Dia berbalik ketika mengatakan ini, menghilang dalam semburan cahaya. Jenius Kuang sudah membuat persiapan untuk bertarung. Dia tidak mengira lawannya akan lari tanpa ampun. Xuan Rui, kamu pengecut. Dia mencibir dengan jijik. Apalagi yang bisa kamu lakukan selain berbalik dan lari? Jiang Chen tidak peduli untuk menanggapi kata-kata tak berguna seperti itu. Bahkan jika dia sebenarnya Xuan Rui, dia akan bodoh untuk tidak mundur dari penyergapan 3 orang. Tampaknya 8 rumah tidak harmonis. Seperti yang aku pikirkan, Jiang Chen akhirnya mengerti mengapa Xuan Rui tidak bisa menjaga ketenangannya dalam konfrontasi mereka sebelumnya. Jenius yang sekarang sudah mati tahu bahwa ia memiliki banyak musuh di antara rumah-rumah lain. Jika musuh bebuyutan datang ke tempat kejadian, dia akan membunuh Xuan Rui terlebih dahulu tanpa keraguan. Tidak ada banyak waktu tersisa dalam setengah bulan kami diberi. Jiang Chen menghitung hari-hari dengan jari-jarinya. Dia memiliki kurang dari 1 minggu tersisa. Dia sangat terburu-buru untuk menemukan orang berjubah abu-abu lainnya. Kalau tidak, penyamarannya, Xuan Rui, akan sedikit cacat. Tentu saja, Jiang Chen bisa membunuh dan berpura-pura menjadi yang lain. Tetapi untuk melakukan itu, dia perlu waktu ekstra untuk berkenalan dengan mereka dan meniru perilaku mereka.
Dia tidak tertarik untuk berputar pada jadwal yang begitu ketat. Namun, kegigihan pembudidaya kuang belum menjadi bagian dari rencananya. Bahkan, si jenius muda telah mengejarnya dalam pengejaran. Dua pembudidaya lain dari rumahnya terasa tertinggal, baik dalam kecepatan dan budidaya. Orang ini tidak akan menyerah, iya. Meskipun dia awalnya tidak tertarik dalam urusan yang menyulitkan, tekanan kuang secara negatif mempengaruhi kelayakan rencananya. Furi muncul dari lubuk hatinya. Dia mencari mati. Jika aku tidak membunuhnya, dia mungkin akan mengorbankan kesempatan besar aku. Tetapi akankah aku menyebabkan terlalu banyak keributan jika aku melakukannya? Ah, sudahlah. Jika ketiganya diizinkan untuk bertahan, aku tidak akan bisa meninggalkan Winterdraw sama sekali. Bahkan, aku mungkin dikejar-kejar oleh senior yang hiruk-pikuk dari 8 rumah. Petik 2. Ini bukan berlebihan. Jika terlalu banyak dari 8 jenius rumah meninggal, senior mereka akan terbakar dengan semangat yang luar biasa. Mungkin saja mereka akan menyerbu pegunungan Blacklight sendiri untuk setiap orang yang selamat dari Winterdraw. Jika itu terjadi, itu akan secara signifikan merusak rencana Jiang Chen untuk pergi.